Aku dipermalukan di depan orang banyak. Dia menertawakan kehancuranku tanpa sadar. Besoknya, aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Alisa merapikan piring terakhir di meja makan, sementara suara televisi dari ruang tengah terus bergema dengan volume yang terlalu keras. Aldo duduk di sofa, kaki terangkat ke meja kecil, kepalanya tenggelam dalam layar ponsel. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada lirikan mata. Sudah bertahun-tahun begitu. Dari tadi kamu ngapain aja? Pesanan kerjaanku belum juga kelar. Keluh Aldo tanpa mengalihkan pandangan. Susah banget sih kamu kalau disuruh cepat. Alisa menahan napas. Permintaan itu bukan permintaan sebenarnya. Hanya cara Aldo menunjukkan superioritas. Sama seperti kemarin ketika dia mengkritik cara Alisa melipat baju, atau saat dia mengomel karena teh terlalu hangat. Hal sepele selalu menjadi cara Aldo merendahkannya. Sudah selesai, jawab Alisa pelan. Ada di meja kerja. Aldo mendengus. Nanti aku cek. Jangan sampai salah lagi. Perlakuan seperti itu sudah menjadi bagian dari ritme harian mereka. Di luar, orang mengira rumah tangga mereka tenang dan harmonis. Aldo selalu tampil rapi, sopan, dan penuh tawa saat ada tamu atau keluarga. Tapi di balik pintu yang tertutup, perlahan-lahan ia mengikis harga diri Alisa, membuatnya mempertanyakan segalanya. Alisa berjalan menuju kamar, mengambil laptop kecil yang selalu ia simpan tersembunyi di bawah tumpukan kain. Bukan karena Aldo melarang, tapi karena ia tak ingin Aldo tahu apapun tentang pekerjaannya yang sebenarnya. Ia telah menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik perusahaan properti raksasa, dan alasan itu hanya diketahui oleh Nanda, sahabat yang selalu berjaga dalam diam. Pagi tadi, sebelum Aldo terbangun, Nanda menelpon sekilas memberi pengingat soal rapat penting esok hari. Hanya satu kalimat dari Nanda yang kembali melintas dalam pikirannya. Kamu berhak bahagia, LYS, meski dia tak pernah melihat siapa kamu sebenarnya. Alisa menelan getir yang tiba-tiba naik di dadanya. Belum sempat ia membuka laptop, pintu kamar terbuka keras. Aldo berdiri di ambang pintu, ekspresinya tidak senang. Kamu dengerin aku nggak dari tadi? Aku minta tolong ambilin jas hitamku yang baru disetrika, katanya tajam. Alisa mengangguk. Iya, aku ambilkan. Nggak usah nada lemah begitu. Aku cuma minta hal kecil. Padahal sejam lalu ia memintanya mencuci ulang 3 kemeja karena katanya, aromanya aneh. Meski Alisa yakin tidak ada yang salah dengan cucian itu. Hanya saja, Aldo selalu membutuhkan alasan untuk menunjukkan kekuasaan. Alisa mengambil jas itu dari lemari, mengibaskannya perlahan lalu menyerahkannya. Aldo mengambil tanpa terima kasih dan langsung mencobanya di depan cermin. Ia menyeringai puas melihat dirinya sendiri. Kamu tahu nggak? Katanya sambil merapikan kerah. Besok aku ada meeting penting. Kalau lancar, aku bisa ambil ruang kerja baru di gedung mewah dekat pusat kota. Bosnya katanya strict, tapi aku yakin aku bisa dapetin fasilitas yang terbaik. Alisa berhenti sejenak. Tangan yang memegang hanger terasa kaku. Gedung itu adalah salah satu properti miliknya, yang ia beli tanpa sepengetahuan Aldo, karena Aldo selalu meremehkan bisnis berskala besar dan hanya menghargai hal yang menguntungkan dirinya langsung. Kamu yakin bisa dapat ruang itu? Tanya Alisa hati-hati. Aldo tersenyum sombong. Tentu saja. Orang-orang itu cuma butuh lihat orang seperti aku. Yakin diri, tegas, dan berkelas. Alisa menahan diri untuk tidak tersenyum pahit. Jika saja Aldo tahu siapa pemilik gedung itu, ia mungkin tidak akan berdiri di depan cermin dengan dagu terangkat begitu tinggi. Namun Alisa tidak pernah berniat mempermalukannya. Ia hanya menjaga dirinya sendiri, menjaga sisa-sisa harga diri yang belum hancur. Ketika Aldo pergi ke kamar mandi, Alisa duduk di tepi ranjang, membiarkan napasnya keluar perlahan. Hidup seperti ini membuatnya sering lupa bahwa ia sebenarnya memiliki kekuatan besar di luar rumah. Kekuatan yang tidak pernah ia gunakan untuk menang, hanya untuk bertahan. Dan di rumah ini, ia belajar menelan semua tekanan tanpa suara. Ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Nanda. Nanda, kamu oke?
tumben gak balas tadi. Alisa mengetik cepat. Alisa, masih sama seperti biasanya. Aku kuat. Tidak butuh penjelasan panjang. Nanda selalu mengerti. Tiba-tiba pintu kembali terbuka. Aldo muncul dengan handuk di leher. Kamu udah bayar listrik? Suaranya menyudutkan. Jangan sampai nanti mati lagi kayak minggu lalu. Malu aku sama tetangga. Itu karena MCB-nya bermasalah, bukan telat bayar, jawab Alisa lembut. Aldo memutar bola mata. Alasan? Kamu tuh harus belajar lebih teliti. Aku capek ngurusin hal-hal begini. Alisa hanya diam. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya Aldo urus selain dirinya. Namun ia tidak pernah membalas. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu percuma. Ketika malam semakin larut, Aldo tertidur lebih dulu, dengan dengusan napas berat seperti beban hidupnya jauh lebih besar dari siapapun. Alisa duduk di tepi jendela, menatap cahaya kota yang berpendar jauh di bawah sana. Di balik lampu-lampu itu, ada gedung-gedung yang berdiri kokoh karena keputusan dan kerja kerasnya. Ada rapat yang ia pimpin, karyawan yang mempercayainya, dan perusahaan yang besar karena kepemimpinannya. Namun di rumah ini, ia menjadi bayangan tanpa suara. Tangan Alisa menggenggam jendela perlahan. Hatinya terasa seperti kaca yang telah lama retak, tidak pecah seketika, tetapi patah sedikit demi sedikit setiap hari. Dan malam ini, retak itu terasa lebih jelas daripada sebelumnya. Ia menarik napas pelan. Meski tidak ada yang melihat, meski tidak ada yang mendengar, dirinya masih ada. Masih bernapas. Masih bertahan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati. Haruskah aku terus diam selamanya? Alisa sudah merasakan ketegangan sejak pagi. Cara Aldo menarik napas kasar. Cara tatapannya tak pernah benar-benar menemuinya. Cara komentar kecilnya berubah menjadi pisau yang ditusukkan perlahan. Mereka baru saja meninggalkan rumah yang selalu terasa sempit oleh tekanan yang tak kasat mata. Aku harus tetap tenang. Hanya itu yang ia ulang dalam hati. Seperti mantra yang menahannya tetap berdiri. Mereka berjalan memasuki pusat perbelanjaan yang ramai. Lampu-lampu terang, suara tawa, dan derap langkah orang-orang seharusnya membuat suasana lebih ringan. Namun bagi Alisa, semua itu justru membuat dadanya sesak. Ia tidak pernah tahu apa atau kapan sesuatu akan memicu Aldo. Dan hari ini, pemicunya ternyata hanya hal sepele. Alisa menghentikan langkah di depan sebuah rak sepatu sederhana. Hanya sebentar. Ia menunduk melihat label harga, sekadar memastikan ukuran. Sepatu itu murah, bahkan terlalu murah dibanding standar hidup mereka, dan ia ragu Aldo akan keberatan. Tapi Aldo berhenti tepat di belakangnya. Napasnya terdengar pendek dan penuh kejengkelan. Alisa, suara itu datang pelan dulu, seperti peringatan. Berapa kali aku bilang jangan bikin aku nunggu. Alisa menegakkan tubuh, perlahan. Maaf, aku cuma lihat sebentar. Sepatunya. Apa? Kamu butuh alasan sepenting itu sampai harus berhenti di sini. Aldo mendekat. Nada suaranya meninggi. Kamu itu kenapa sih? Susah banget ngerti hal simpel. Beberapa kepala mulai menoleh. Nanda dan Vina, yang berjalan tak jauh dari mereka, ikut menegang. Tapi tak satu pun berani ikut campur ketika Aldo mulai mengangkat suara. Mereka tahu kebiasaan buruknya. Aldo selalu menganggap dirinya yang paling benar. Alisa merasakan tatapan orang-orang mulai menusuk punggungnya. Aku cuma tidak ingin membuatmu kesal, ucapnya pelan. Namun kata-kata itu justru memicu ledakan. Aldo menepuk rak sepatu dengan keras hingga beberapa kotak bergeser dan hampir jatuh. Suaranya meledak, menggema, menusuk udara ramai. Pergi kau, miskin. Segalanya berhenti. Bahkan musik dari speaker toko terasa jauh, seperti tenggelam. Orang-orang memandang. Ada yang terkejut, ada yang menahan tawa sinis. Ada yang menatap Alisa seakan ia benar-benar perempuan tak punya nilai. Sementara itu Aldo berdiri tegak. Dadanya naik turun seperti seseorang yang puas telah menunjukkan dominasi. Alisa tak bisa bergerak. Kata itu, miskin, terpantul berkali-kali di kepalanya, memukul lebih keras daripada bentakan itu sendiri. Sudah bertahun-tahun ia menyembunyikan siapa dirinya. Menyembunyikan perusahaan besar yang ia pimpin,
gedung-gedung yang ia miliki, kekayaan yang bahkan Aldo tak pernah sangka. Ia menyembunyikannya demi melihat siapa Aldo sebenarnya. Apakah lelaki itu mampu menghargai perempuan yang dianggapnya biasa-biasa saja? Jawabannya kini terlihat jelas, di hadapan puluhan saksi. Nanda melangkah mendekat, wajahnya pucat. "Alisa, kamu nggak apa-apa," bisiknya hati-hati. Alisa menelan napas yang terasa nyeri. "Aku baik." Kebohongan itu nyaris tak keluar. Ia memaksa suara tetap stabil, tetap tenang, sifat yang selalu membuat orang mengira ia baik-baik saja. Aldo justru menertawakan kekakuan itu. "Lihat?" Bahkan jawabnya selalu begitu. "Makanya hidupmu payah. Kamu, ya ampun, kamu bahkan terlihat seperti pengemis yang nyasar." Ucapan itu memecah tawa beberapa orang di sekitar, meski sebagian lainnya merasa tidak nyaman. Vina mencoba bicara. "Mas, jangan begitu. Ini. Aku nggak tanya pendapatmu." Aldo memotong kasar. Alisa hanya memandang sepatu murah di tangannya. Benda kecil itu tiba-tiba terasa sangat simbolis, seolah seluruh martabatnya digantungkan pada sesuatu yang tak layak diperhitungkan. Dadanya bergetar. Tidak karena marah, tapi karena terluka begitu dalam hingga ia tak tahu lagi harus menahan bagian mana dari dirinya agar tidak runtuh. Ia menelan getir yang mengalir pelan. "Aku pernah berharap kamu berubah, Aldo. Aku pernah berharap kamu melihatku," bisiknya dalam hati. Namun Aldo tidak peduli. "Kalau kamu mau barang murahan, beli sendiri. Jangan seret-seret aku. Pergi sana." Orang-orang mulai berbisik. Beberapa menatap Alisa dengan kasihan, beberapa dengan penilaian, beberapa dengan rasa ingin tahu yang tidak sopan. Namun Alisa tidak membalas tatapan mereka. Ia hanya menarik napas perlahan, menahan gemetar yang nyaris tak terlihat. "Baik, Aldo," katanya dengan suara yang sangat lembut. "Aku pergi." Aldo terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka jawaban setenang itu. Namun ia tidak sempat merespons lebih jauh karena Alisa sudah berbalik. Nanda bergerak hendak menyusul. "Alisa, tunggu." Tetapi Alisa menggeleng kecil tanpa menoleh. "Biarkan aku sendiri sebentar," ucapnya, pelan namun tegas. Ia melangkah melewati kerumunan. Setiap langkah terasa berat, seperti menapaki lantai yang retak. Udara mal yang dingin tak mampu menenangkan panas di matanya. Ia tidak menangis. Alisa jarang menangis, tetapi hatinya terasa seperti diiris, perlahan namun pasti. Saat ia akhirnya keluar dari pintu kaca pusat perbelanjaan, angin sore menyentuh wajahnya. Dingin. Kosong. Sunyi di tengah keramaian kota. Alisa berhenti di pinggir trotoar, menatap refleksi dirinya di jendela sebuah butik. Ia tampak sama seperti tadi, tenang, rapi, terkendali. Tapi di balik pantulan itu, ada retakan besar yang tak terlihat orang lain. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa retakan itu tidak lagi bisa ia tutupi. Dengan dada yang terasa pecah dari dalam, Alisa melangkah menjauh. Tidak cepat, tidak tergesa, tapi dengan hati yang kini memiliki jurang yang sebelumnya belum pernah terbuka sedalam ini. Angin malam menyentuh kulit Alisa ketika ia melangkah menjauh dari keramaian pusat perbelanjaan. Suara bentakan Aldo masih berputar di kepalanya, seperti gema yang menolak padam. "Pergi kau, miskin." Kata itu menggantung seperti noda yang tak bisa ia hapus begitu saja. Ia tidak menangis, meski dadanya terasa berat hingga membuat napasnya tersendat. Sejak kecil ia belajar menahan diri, belajar menyimpan siapa dirinya setelah pernah dicintai karena hartanya, bukan karena dirinya. Itu sebabnya ia bertahun-tahun memilih diam, menutupi jati diri dan kekayaannya, berharap menemukan cinta yang lebih tulus. Namun malam ini, keputusannya terasa seperti luka yang ia ciptakan sendiri. "Li!" Suara itu memanggil dari belakang. Alisa berhenti. Hanya sebentar sebelum menoleh. Nanda berlari kecil menghampirinya. Napasnya tersengal karena panik. "Aku cari kamu dari tadi. Kamu nggak apa-apa." Nanda meraih lengannya, memastikan Alisa masih kokoh berdiri. Alisa mengangguk pelan. "Aku baik." "Kamu nggak baik." Nanda menatapnya tanpa berkedip. "Aldo tadi, keterlaluan. Sangat keterlaluan."
Alisa mengalihkan pandang. Lampu jalan memantulkan kilau lembut pada matanya yang mulai basah, entah karena lelah, dingin, atau sesuatu yang lebih perih. Aku sudah terlalu terbiasa dengan caranya mempermalukan aku, ucapnya, suaranya datar tetapi penuh luka. Nanda terdiam sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Alisa, kamu manusia. Dan manusia nggak seharusnya terbiasa diperlakukan begitu. Alisa mencoba tersenyum tipis. Namun bibirnya hanya bergerak tanpa benar-benar membentuk senyuman. Aku tahu. Mereka berjalan berdampingan tanpa tujuan jelas. Hanya mengikuti trotoar sepi yang diterangi lampu-lampu kuning. Langkah Alisa pelan, seperti seseorang yang sedang menimbang sesuatu yang berat. Malam terasa panjang, dan setiap menitnya seakan membawa kembali serpihan kejadian tadi. Waktu dia bilang itu, Alisa berhenti berjalan. Suaranya serak. Semua orang menatapku. Ende. Semua. Seolah aku benar-benar tidak berharga. Nanda mengencangkan genggaman di lengannya. Kamu salah satu perempuan paling kuat yang aku kenal. Dan kamu bukan orang yang pantas diperlakukan seperti sampah. Alisa menunduk. Aku terus diam. Diam, dan diam. Sampai aku bahkan mulai percaya mungkin aku memang pantas diperlakukan begitu. Nanda menggeleng keras. Jangan pernah bilang begitu lagi. Alisa tidak menjawab. Tapi sesuatu di dalam dirinya bergerak, perlahan. Seperti pintu yang selama ini terkunci dan mulai bergeser. Mereka tiba di sebuah bangku taman. Alisa duduk perlahan, merasakan dingin besi menembus kain bajunya. Nanda ikut duduk di sampingnya, namun tidak berkata apa-apa dulu, memberi ruang bagi Alisa untuk bernapas. Suara malam terdengar jauh, samar-samar, langkah orang lewat, suara motor di kejauhan, angin yang menyapu dedaunan. Tapi di antara semua itu, hati Alisa tetap paling bising. Aku ingat, Alisa bergumam, menatap kosong ke depan. Dulu, aku memilih untuk tidak bilang siapa aku sebenarnya. Supaya kalau ada yang mencintaiku, itu bukan karena uangku. Nanda mendengarkan, tidak menyela. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Ende. Alisa menghela napas berat. Justru karena dia pikir aku tidak punya apa-apa, dia merasa berhak memperlakukanku seenaknya. Kesunyian menggantung sesaat sebelum Nanda mencondongkan tubuh, berbicara pelan tetapi tegas. Alisa, kamu boleh baik. Kamu boleh sabar. Tapi kamu tidak boleh membiarkan dirimu hancur seperti ini. Alisa mengerjap pelan. Matanya terasa panas. Kalau aku pergi, aku takut dianggap lemah. Pergi bukan lemah, jawab Nanda cepat. Tetap tinggal dan membiarkan dirimu dihancurkan. Itu baru kelemahan. Kata-kata itu mengenai Alisa tepat di titik terdalamnya. Ia memejamkan mata, merasakan luka yang selama ini ia tekan muncul kembali dengan bentuk yang lebih jelas. Bukan hanya karena Aldo mempermalukannya, tetapi karena ia membiarkan dirinya terus terluka. Aku lelah, Endea, bisiknya. Sangat lelah. Aku tahu. Nanda mengusap punggung tangannya. Dan kamu nggak harus melalui ini sendirian. Aku ada. Alisa membuka mata. Tatapannya tidak lagi kosong, meski masih penuh luka. Tapi di balik luka itu, ada percikan kecil. Rasa yang dulu tenggelam oleh ketakutan dan kesabaran tanpa batas. Sebuah tekad yang baru mulai bangkit. Aku rasa. Alisa menarik napas panjang, mencoba menata diri. Aku tidak bisa diam lagi. Nanda menatapnya, wajahnya berubah lega sekaligus cemas. Apa kamu yakin? Untuk pertama kali setelah sekian lama. Iya. Alisa menatap kedua tangannya yang bersandar di pangkuan. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi aku tidak bisa terus membiarkan diriku diinjak. Angin malam kembali berhembus, menyapu rambutnya. Udara dingin membuatnya sedikit menggigil, tetapi bukan karena ketakutan. Lebih seperti tubuhnya berusaha menyesuaikan diri dengan keputusan yang mulai tumbuh. Nanda menepuk pelan bahunya. Kalau kamu siap, aku akan ada di sampingmu. Alisa menatap sahabatnya itu, lalu sedikit mengangguk. Terima kasih. Lama mereka hanya duduk diam, membiarkan malam melingkupi mereka. Keramaian mal sudah jauh di belakang. Namun bayangan suara Aldo masih terasa.
Namun kali ini, gema itu tidak hanya menyakitkan. Ia juga menjadi titik balik. Alisa bangkit perlahan. Aku harus pulang. Sendirian nggak apa-apa. Aku butuh waktu sendiri. Alisa menatap ke jalan, lampu-lampu kota memantul di matanya. Aku rasa, hidupku tidak akan sama lagi setelah malam ini. Nanda mengangguk, meski raut wajahnya jelas cemas. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Alisa tersenyum tipis. Kali ini benar-benar tersenyum meskipun getir. Iya. Ia mulai berjalan. Langkahnya masih pelan, tetapi tidak ragu. Setiap langkah terasa seperti menggeser batu besar yang selama ini menekan dadanya. Luka itu masih ada, perihnya belum hilang. Tapi kini, di tengah malam yang dingin, Alisa tahu satu hal yang pasti. Ia tidak akan diam lagi. Dan dunia yang selama ini ia biarkan menindihnya, akan segera berubah. Udara pagi terasa berbeda bagi Alisa. Bukan lebih segar, bukan lebih hangat, tetapi lebih tegas. Seakan dunia ikut sadar bahwa semalam ia telah membuat keputusan yang mengubah arah hidupnya. Luka itu masih ada, perihnya tetap mengendap di dada. Namun kini ada sesuatu yang bangkit pelan. Kendali, yang selama ini ia serahkan pada orang yang tidak layak. Dalam perjalanan menuju kantornya, Alisa duduk di belakang mobil yang dikemudikan sopir pribadinya yang sudah bekerja sejak lama. Ia hampir tidak berbicara, hanya memandangi kota yang perlahan terang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi semalam, dan ia tidak berniat membiarkan luka itu melemahkannya. Ini waktunya kembali menjadi diriku, batinnya. Gedung tinggi perusahaannya menjulang. Kaca-kaca memantulkan matahari pagi dengan megah. Logo perusahaan terpampang besar. Nama yang ia bangun sendiri. Nama yang selama ini tidak pernah ia sebut di hadapan Aldo. Ironis, tapi juga menyakitkan. Karena ia menyadari betapa rendah ia menilai dirinya sendiri demi cinta yang ternyata palsu. Ketika ia turun dari mobil, beberapa staf yang sedang berjalan menuju lobi langsung berhenti dan menundukkan kepala hormat. Selamat pagi, Bu Alisa. Selamat pagi. Semuanya sudah disiapkan di lantai 20, Bu. Alisa membalasnya dengan anggukan kecil. Wibawanya kembali, secara alami. Ia tidak perlu meninggikan suara, tidak perlu menunjukkan apapun. Sikapnya yang tenang sudah cukup membuat orang menghargainya. Lift naik dengan sunyi, hanya terdengar suara sistem digital yang menyebut lantai demi lantai. Alisa berdiri tegak tanpa ekspresi, tetapi pikirannya bergerak cepat. Wajah Aldo muncul sekilas, bentakannya, tatapan meremehkannya. Bukan lagi membuatnya gemetar, kini justru menegaskan alasan ia harus melangkah. Begitu pintu lift terbuka, ruangan besar dengan dinding kaca menyambutnya. Asistennya yang paling senior, yang sudah bekerja bersamanya bertahun-tahun, langsung mendekat sambil membawa beberapa map tebal. Selamat pagi, Ibu. Ada beberapa berkas yang membutuhkan tanda tangan Anda hari ini. Termasuk dokumen kontrak baru dengan pihak pengelola gedung Asteria. Nama itu membuat Alisa menatap sebentar. Gedung Asteria, kompleks komersial yang baru mereka akuisisi sebagian. Gedung yang juga menjadi tempat Aldo bekerja sebagai salah satu manajer kecil. Ia tahu karena terpaksa mendengar Aldo membanggakan pekerjaannya hanya untuk meremehkannya. Ironi kembali menyengat. Letakkan di meja saya, ucap Alisa lembut, tetapi tajam. Asistennya mengangguk dan mengikuti langkah Alisa ke ruangannya. Ruangan itu luas, dengan panorama kota yang terbentang dari balik dinding kaca. Di meja kerjanya, tumpukan dokumen telah disusun rapi. Alisa duduk, membuka map satu persatu, matanya menyusuri angka, persyaratan, tanda tangan awal yang sudah ditempatkan oleh pihak lain. Ia bekerja dalam ritme yang stabil, tenang, pasti, dan penuh kontrol. Beberapa menit berlalu sebelum asistennya kembali membuka pintu. Maaf mengganggu, Bu. Apakah Anda ingin melihat kontrak gedung Asteria dulu? Ini yang paling mendesak. Alisa mengangguk. Letakkan di depan. Map khusus itu tebal, dengan stempel resmi dan dokumen lampiran. Ia membacanya perlahan namun pasti. Setiap detail ia pahami. Setiap pasal ia serap. Kemudian ia menemukan bagian yang membuat napasnya menahan sesaat. Direvisi untuk penataan ulang struktur manajemen internal.
Evaluasi dan pemutusan hubungan kerja bagi staf yang tidak memenuhi standar. Wewenang pihak pemilik baru, perusahaan Alisa, untuk menentukan daftar posisi yang diganti. Alisa menyandarkan punggung sejenak, menatap tulisan itu. Kata, wewenang, terasa seperti pintu yang terbuka lebar. Tidak untuk balas dendam buta, ia bukan tipe yang menggebu-gebu. Tapi untuk keadilan. Untuk sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak lama terhadap dirinya sendiri. Asistennya berbicara pelan. Apakah ada yang ingin Anda revisi, Bu? Alisa menatap map itu beberapa detik sebelum menjawab. Tidak. Dokumen ini sudah sesuai. Ia menutupnya perlahan, menatap logo perusahaannya sendiri di sampul map. Siapkan surat keputusan tambahan. Aku ingin audit menyeluruh terhadap setiap manajer di Asteria, terutama yang memiliki catatan pelanggaran sikap. Asistennya mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Baik, Bu. Akan saya siapkan hari ini. Alisa membuka map lain, namun pikirannya tak sepenuhnya lepas dari keputusan barusan. Ia bukan sedang terburu-buru. Ia bukan ingin melukai balik. Yang ia lakukan hanyalah menegakkan kembali batas yang selama ini diinjak-injak. Ia menandatangani dokumen-dokumen penting yang lain. Perjanjian investasi, laporan pembiayaan, kontrak vendor, hingga keputusan rapat yang tertunda. Setiap tanda tangan terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, asistennya kembali membawa setumpuk dokumen baru. Bu, ini draft awal audit untuk manajemen Asteria. Alisa membukanya. Ia membaca nama-nama di daftar. Salah satunya membuat ujung bibirnya bergerak sedikit. Bukan senyum, tetapi sesuatu yang lebih kompleks. Aldo Satria. Manajer kecil yang suka membanggakan posisinya. Yang bahkan tidak tahu gedung tempatnya bekerja baru saja berpindah kepemilikan. Yang merasa berkuasa karena mengira istrinya tidak berarti apa-apa. Alisa menutup berkas itu. Tangannya tidak bergetar. Tidak ada ragu. Jadwalkan rapat internal. Katanya tenang. Kita mulai evaluasi minggu ini. Baik, Bu. Kesunyian kembali memenuhi ruang kerja ketika pintu tertutup. Alisa menatap kota dari balik kaca. Gedung-gedung yang pernah ia bangun. Tempat ia menaruh seluruh kerja kerasnya. Semalam ia berjalan di bawah lampu jalan dengan hati yang hancur. Hari ini, ia duduk di kursi yang menegaskan siapa dirinya sebenarnya. Dan kini, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Alisa menarik napas pelan, mengambil pulpen, dan menandatangani keputusan paling penting hari itu. Keputusan yang akan mengubah hidupnya. Dan menghentikan seseorang yang selama ini menyakiti dirinya tanpa belas kasihan. Alisa tidak pernah menyangka hari itu akan datang secepat ini. Hari ketika Aldo akhirnya melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan lagi perempuan yang pernah ia hina di tengah keramaian, bukan perempuan yang ia anggap tak berdaya, melainkan seseorang yang memiliki kekuasaan atas tempat yang selama ini Aldo banggakan. Rapat pemilik gedung selalu berlangsung tertutup. Hanya beberapa investor, pengelola utama, serta pemilik saham mayoritas yang hadir. Alisa, yang biasanya memantau dari balik layar, sengaja hadir hari itu. Ada sesuatu yang perlu ia selesaikan. Bukan dendam, ia sudah melewati fase itu, melainkan kebenaran yang harus ditampakkan. Ketika pintu ruang rapat terbuka, suara langkah berat mendahului sosok yang baru datang. Aldo. Ia masuk dengan percaya diri khasnya, dada dibusungkan sedikit, dagu terangkat, dan senyum kecil yang seolah mengatakan dunia selalu berada dalam genggamannya. Maaf saya terlambat, katanya tanpa benar-benar tampak menyesal. Kemacetan. Tapi saya yakin pembahasan belum masuk hal penting, kan? Para pengelola saling melirik. Suasana yang tadinya tenang berubah kaku. Sementara itu, Alisa hanya menutup mapnya perlahan, menahan senyum yang tidak sampai ke mata. Aldo belum melihatnya. Ia sibuk menyapa pengelola lain dengan sikap berlebihan, seakan semua orang di ruangan itu bekerja untuknya. Ketika akhirnya ia mendongak, matanya menangkap sosok Alisa. Dan senyum arogan yang sejak tadi ia pamerkan langsung goyah. Kamu? Suaranya keluar parau. Tidak sesuai citra percaya dirinya. Alisa tidak bergerak. Tidak tersenyum. Tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk kecil. Silakan duduk, Aldo.
Rapat sudah mulai. Tak ada ledakan drama. Tak ada kata-kata yang meledak dari mulut Aldo. Yang ada hanyalah tatapan yang jelas mengungkap belum siapnya ia menerima kenyataan di depan matanya. Ketika Aldo duduk, ia mencoba mengembalikan wajah angkuhnya, tapi jemari yang mengetuk meja tidak bisa berbohong. Direktur operasional mulai memaparkan laporan. Seperti yang Anda lihat, Bu Alisa telah memutuskan. Aldo langsung memotong. Tunggu, Bu Alisa? Sejak kapan dia, memiliki posisi itu? Senyum tipis muncul di bibir Alisa. Sejak sebelum kamu mengenalku. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang jelas menahan napas. Aldo memandang ke sekeliling, mencari dukungan, tapi tak ada yang menatap balik. Semua tahu perannya di gedung itu tak pernah sebesar yang ia pamerkan keluar. Ia mulai gelisah. Maksud kamu? Aku pemilik mayoritas gedung ini, jawab Alisa pendek. Tepat. Akurat. Tanpa nada menggurui. Aldo membeku. Napasnya tersendat. Apa? Alisa merapikan mapnya. Kamu datang ke rapat pemilik gedung. Aldo, kamu pikir siapa yang mengundang? Ia ingin membantah, tapi suara tak mau keluar. Arogan yang biasanya membungkusnya seperti pelindung kini retak perlahan. Direktur kembali melanjutkan rapat, memaparkan renovasi fasilitas dan perombakan sistem keamanan. Namun Aldo tak mendengar apapun. Matanya terus tertuju pada Alisa seakan ia masih mencoba mencocokkan potongan fakta yang bertabrakan di kepalanya. Ketika sesi diskusi dimulai, Aldo berusaha mengembalikan harga diri. Kalau saya boleh memberi saran, katanya dengan suara yang dipaksakan stabil, gedung ini butuh area parkir baru. Saya sering menerima keluhan dari klien saya. Alisa menatapnya dengan sikap profesional, tanpa nada mencemooh. Kami sudah merancang perluasan area tersebut sejak bulan lalu. Kamu akan menerima notulensi lengkapnya setelah rapat. Tapi, Aldo, potong Alisa lembut, kamu datang tanpa membaca bahan rapat yang sudah dikirim. Kita semua punya waktu terbatas. Tolong sesuai agenda. Kata-kata itu sederhana, tetapi efeknya menghantam jauh lebih keras daripada makian manapun. Aldo menelan ludah. Baik. Untuk pertama kalinya, suara itu merendah. Saat rapat berlanjut, tatapan para pengelola jelas berubah. Mereka tidak lagi melihat Aldo sebagai sosok dominan yang biasa bersuara lantang, melainkan seorang pria yang tampak canggung, salah langkah, dan kehilangan pijakan. Ketika presentasi mencapai bagian terakhir, Alisa mengambil alih. Kita akan memperketat standar kerjasama dengan beberapa tenant, katanya sambil berdiri. Mulai hari ini, tidak ada toleransi untuk pihak yang tidak menunjukkan profesionalitas. Kata, tidak ada toleransi, membuat Aldo memaku pandangannya pada meja. Ia tahu ia pernah bersikap semena-mena. Ia tahu Alisa tahu itu. Dan kini, ia duduk tak berdaya dalam ruang yang dulunya ia injak-injak dengan arogansi. Setelah rapat berakhir, para pengelola keluar satu persatu. Hanya Alisa dan Aldo yang tersisa. Aldo membuka mulut. Alisa, waktu itu aku tidak tahu. Aku tidak menuntut penjelasan, potong Alisa. Yang terjadi waktu itu, selesai. Aku datang hari ini bukan untuk membahas masa lalu. Aldo menatapnya. Bingung. Lalu buat apa kamu? Aku hanya ingin kamu tahu kenyataannya, jawab Alisa, mengambil tasnya. Bahwa setiap orang yang kamu remehkan mungkin saja seseorang yang jauh di luar perkiraanmu. Alisa melangkah pergi. Tapi sebelum melewati pintu, ia berbalik sebentar. Kamu pernah bilang aku tidak akan jadi siapa-siapa. Aldo, hari ini, sepertinya kamu lihat sendiri. Pintu tertutup perlahan. Aldo tetap duduk di kursi itu, tidak bergerak, tidak bernapas lega, tidak mampu menyusun kalimat. Arogan yang biasanya menjadi topengnya pecah begitu saja, menyisakan ekspresi terkejut yang tak bisa ia sembunyikan, seakan dunia yang ia kuasai mendadak rapuh di bawah kakinya. Dan untuk pertama kalinya, Aldo tampak benar-benar kalah. Keheningan setelah rapat itu bukan keheningan biasa. Bukan kesunyian yang memberi ruang untuk bernapas, melainkan keheningan yang terasa seperti dinding kaca yang mengurung,
membuat setiap gerakan terdengar lebih jelas, lebih telanjang. Ruangan masih sama. Meja panjang, kursi-kursi berlapis kulit, layar presentasi yang baru saja dimatikan. Namun atmosfernya sudah berubah total. Udara berat, padat, dan penuh sesuatu yang tak terucap. Alisa masih berdiri dekat meja, merapikan map dan perangkatnya dengan gerakan terukur. Tidak tergesa, tidak gugup, tenang, seperti seseorang yang menguasai bukan hanya ruangan, tetapi juga dirinya sendiri. Aldo masih duduk, terpaku pada tempatnya. Sikap arogan yang biasanya melekat di tubuhnya seolah menguap bersama keluarnya para pengelola tadi. Kini ia terlihat seperti pria yang baru saja dipukul kenyataan. Keras, tepat di tempat yang paling ia lindungi, egonya. Alisa tidak menatapnya saat berbicara pertama kali. Kamu sudah baca lampiran yang dikirim seminggu lalu, kan? Suaranya tenang, datar, hampir lembut, tetapi justru itulah yang membuatnya terasa lebih menusuk. Aldo menelan ludah. Aku belum sempat. Aku pikir rapatnya cuma evaluasi tahunan kecil. Alisa berhenti merapikan map, menatapnya secara langsung. Dan disitulah masalahnya. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada ejekan. Hanya pernyataan fakta. Namun Aldo seperti terkena tamparan. Alisa melanjutkan, ketidaksiapanmu hari ini mencerminkan bagaimana kamu menangani fasilitas yang kamu sewakan di gedung ini. Tidak profesional, terlalu percaya diri, dan mengganggu reputasi gedung secara keseluruhan. Aldo membuka mulut, mencoba bertahan. Tapi penyewa fasilitasku punya traffic tinggi. Traffic tidak berarti apa-apa tanpa integritas. Potong Alisa, kali ini lebih tegas. Dan kamu tahu itu. Keheningan lagi. Membentang panjang. Tapi Alisa tidak terburu-buru mengisinya. Ia membiarkan kalimat terakhir tenggelam dalam kepala Aldo. Ia mengambil satu berkas dari mapnya dan meletakkannya di depan Aldo. Kontrak fasilitasmu. Aldo menegang. Tunggu, kamu mau? Kami membatalkannya. Potong Alisa perlahan. Efektif 2 minggu dari hari ini. Aldo berdiri spontan. Kursinya berderit keras. Alisa, jangan main-main. Aku sudah investasi besar di sana. Alisa mengangkat tangan kecil. Satu gerakan yang membuat Aldo terdiam seperti tali suaranya ditarik. Kau tidak dipecat dari gedung ini karena aku kesal. Ujar Alisa tenang. Tidak ada keputusan yang kuambil berdasarkan emosi pribadi. Semua data mendukung keputusan ini. Ia membuka halaman dokumen lain. Laporan telat bayar 2 bulan berturut-turut. Keluhan tenant lain tentang polusi suara dari tempatmu. Laporan keamanan tentang tamu-tamu tidak terdaftar. Dan terakhir, kamu beberapa kali mengabaikan email resmi dari manajemen. Aldo memerah. Aku bisa jelaskan semua itu. Alisa menutup dokumen tersebut. Tidak perlu. Kalau kamu benar-benar ingin menjelaskan, kamu seharusnya melakukannya sebelum semua ini menumpuk. Nada suaranya tidak marah. Tidak meninggi. Justru semakin pelan. Semakin tajam. Aldo meremas pinggir meja. Jadi kamu cuma mau mempermalukan aku? Karena kejadian waktu itu. Alisa menggeleng kecil. Aldo, kalau aku mau mempermalukanmu, aku sudah melakukannya di depan semua orang tadi. Tapi aku tidak lakukan itu. Ia menatap langsung, mata yang dingin namun jernih. Pembatalan kontrakmu murni urusan profesional. Kamu tidak menjaga standar. Aku hanya memastikan gedung ini tetap berdiri dengan reputasi yang benar. Aldo terdiam. Kata-kata itu perlahan menghancurkan sisa egonya yang masih bertahan. Ia melihat Alisa bukan sebagai perempuan yang dulu ia remehkan, melainkan sebagai seseorang yang memegang otoritas penuh. Seseorang yang tidak memerlukan kemarahan untuk menunjukkan kekuatan. Alisa meraih tasnya. Kamu masih punya 2 minggu untuk membereskan urusan internalmu. Tim kami akan bantu proses transisi. Tidak ada perlakuan buruk. Semua mengikuti prosedur. Nada itu terlalu tenang, dan justru membuat Aldo merasa semakin kecil. Lisa, panggil Aldo lirih, untuk pertama kalinya tanpa nada tinggi, tanpa topeng angkuh. Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Alisa berhenti tepat di depan pintu. Tanpa menoleh,
Ia berkata, "Aku sudah memberimu banyak kesempatan, Aldo. Kamu hanya tidak melihatnya." Ia membuka pintu. "Dan hari ini, kamu baru menyadari siapa yang sebenarnya selalu kamu tantang." Pintu tertutup. Keheningan kembali mengisi ruangan, lebih pekat dari sebelumnya. Aldo berdiri di tengah ruang rapat seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Teleponnya bergetar. Satu pesan. Lalu pesan lain. Lalu 5 notifikasi sekaligus. Semua dari rekan sesama pengusaha di gedung itu. Semua dengan nada yang sama. "Apa benar fasilitasmu dicabut? Kenapa manajemen turun tangan? Kami dengar pemilik gedung kecewa sama kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Reputasimu kacau nih." Aldo memandang layar teleponnya. Darahnya seperti surut dari wajah. Satu pembatalan kontrak saja cukup untuk mengguncang kredibilitasnya. Tapi pembatalan kontrak yang dilakukan langsung oleh pemilik gedung? Itu pukulan yang bisa meruntuhkan reputasi. Dalam hitungan jam. Dan tepat saat ia kembali menatap pintu yang baru ditutup Alisa, ia menyadari sesuatu. Keheningan Alisa hari ini benar-benar menghancurkan egonya. Dan dunia yang ia bangun dengan kesombongan mulai retak dari segala arah. Aldo melangkah masuk ke rumah dengan langkah berat. Suara pintu yang menutup terdengar seperti dentuman yang memecah kesunyian ruang tamu. Ia tidak berkata apa-apa. Mata menatap lantai seakan berharap semua bisa dilupakan begitu saja. Namun perasaan gagal dan malu memenuhi setiap inci tubuhnya. Di sofa, Alisa duduk dengan tenang. Tidak ada nada tinggi, tidak ada ekspresi marah yang berlebihan. Hanya tatapan dingin yang menandakan seseorang yang menyadari kekuatan dirinya. Dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Vina, yang kebetulan sedang berada di rumah, melihat Aldo masuk. Senyumnya tipis, penuh provokasi, namun tersamar cukup untuk membuat Aldo gelisah. "Wah, Aldo, kelihatannya hari ini berat ya?" Mendengar semua cerita dari kantor tadi. Suara Vina halus, tetapi cukup menusuk. Aldo menoleh, wajahnya memerah. "Vina, ini bukan urusanmu." Vina tertawa kecil. "Hanya sekali." "Tentu saja. Tapi kita kan teman lama. Aku hanya penasaran, bagaimana rasanya dikejutkan oleh fakta baru." "Pasti menyenangkan, ya?" Aldo menelan ludah. Nada tawa Vina menambah tekanan yang sudah menumpuk sepanjang hari. Ia menunduk, tidak mampu membalas. Alisa akhirnya membuka mulut, suaranya pelan tapi tajam. "Aldo, aku ingin kita bicara. Tanpa provokasi. Tanpa orang lain." Aldo menatap Alisa, ragu-ragu. Napasnya berat. "Elias, aku tahu aku salah di kantor. Aku tidak menyangka." "Tidak menyangka." Alisa menyela dengan datar. "Kamu tidak menyangka karena kamu terlalu sibuk memandang dirimu sendiri. Tidak pernah memikirkan bagaimana caranya membuat orang lain di sekitarmu merasa dihargai." Aldo menutup mata sejenak. Aku tidak tahu harus bilang apa." "Tidak ada yang perlu kamu bilang," balas Alisa dingin. "Yang aku inginkan adalah kamu mengerti satu hal. Aku bukan lagi perempuan yang bisa dipermainkan atau dihinakan." Vina berdiri, masih menatap Aldo dengan senyum tipis tapi jelas. "Lihat, dia tidak marah, Aldo. Dia tenang. Dan itu lebih menakutkan daripada amarahmu." Aldo menegakkan tubuhnya, berusaha mempertahankan harga diri yang nyaris runtuh. Aku akan perbaiki semuanya. Aku bisa tunjukkan aku bisa mengelola gedung itu dengan benar." Alisa tetap diam beberapa detik, hanya menatapnya dengan tajam. Lalu ia berdiri, jarak di antara mereka terasa lebih nyata dari sebelumnya. "Aldo, masalahnya bukan di gedung. Masalahnya ada padamu. Kamu pikir kamu bisa terus bersikap semena-mena, arogan, dan meremehkanku, sementara aku diam? Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup menahan. Tapi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu merusak lagi apa yang aku bangun, di kantor maupun di rumah ini." Aldo terhenti, napasnya tersendat. Kata-kata itu menyayat lebih dalam daripada pengumuman pembatalan kontrak tadi. Rumah yang dulunya ia anggap aman kini terasa asing, penuh teguran yang tak bisa diabaikan.
Vina mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya lembut tapi mengandung provokasi. Jadi, Aldo, ini yang terjadi kalau kamu anggap sepele orang yang selalu ada di sampingmu. Yang selama ini kamu kira bisa kau kontrol. Aldo menatap ke arah Alisa, kemudian ke Vina. Tubuhnya kaku. Ia ingin marah, ingin membantah, tetapi kata-kata tidak keluar. Semua topeng arogan yang ia kenakan sejak pagi runtuh di hadapan dua perempuan itu. Alisa mengambil langkah mundur beberapa meter, menjaga jarak fisik sekaligus simbolis. Aku hanya ingin satu hal jelas, Aldo, aku tetap di sini. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku lagi. Tidak di rumah. Tidak di luar. Aldo menunduk. Matanya memerah, bukan karena menangis, tetapi karena rasa malu yang bercampur takut dan frustrasi. Ia tidak mampu memprotes. Tidak ada kata yang mampu membalik situasi. Vina tersenyum tipis, lalu duduk kembali di kursi sofa, membiarkan keheningan menumpuk. Suasana rumah yang dulu terasa hangat kini dingin dan penuh jarak. Setiap detik yang lewat membuat Aldo semakin sadar bahwa hubungannya dengan Alisa tidak lagi sama. Alisa duduk di kursi terdekat, menatap lurus ke arah jendela, menahan emosi yang ingin keluar. Ia tidak marah, ia hanya tegas. Ia tidak menyerang, ia hanya menegakkan batas. Aldo berdiri di tengah ruang tamu, tatapannya kosong, tidak bisa bergerak, tidak bisa membalikkan keadaan. Ia sadar betul, rumah yang selama ini ia anggap miliknya, yang dulunya terasa utuh, nyaman, dan penuh kendali, sekarang retak. Dan retakan itu bukan karena benturan fisik, melainkan karena kekuatan Alisa yang tenang, tegas, dan tidak bisa lagi ia abaikan. Jarak emosional di antara mereka terasa lebih tebal daripada tembok apapun. Tidak ada kata manis yang mampu menjembatani. Tidak ada tindakan yang bisa menutup luka yang mulai terbentuk. Aldo menunduk, memandangi lantai. Hanya itu yang ia bisa lakukan. Sementara Alisa duduk dengan tenang, menatap jauh ke jendela. Di balik pandangan itu, ada kesadaran, hidupnya mulai berubah. Dan rumah yang dulu ia anggap aman, kini bukan lagi tempat untuk dijalani seperti sebelumnya. Ini tempat di mana ia belajar menegakkan diri. Jarak itu tetap ada, berat, dan nyata. Aldo hanya bisa merasakannya. Dan malam itu, rumah itu terasa berbeda, tak lagi utuh. Aldo duduk di tepi sofa, tangan mengepal pelan di pangkuan. Wajahnya memerah, bukan hanya karena lelah atau malu, tetapi karena sesuatu yang lebih berat, ego yang mulai rapuh. Ia menatap Alisa, yang duduk tegak di kursi seberang, matanya tenang, tidak menghakimi, tapi tajam menembus. Li, aku minta maaf. Suara Aldo keluar terbata, canggung, seperti baru pertama kali mengucapkan kata itu dari hati. Aku tahu aku salah di kantor, salah di depan semua orang, dan juga salah padamu. Alisa tetap diam. Ia tidak menatapnya langsung, hanya mata menelusuri detail ruang tamu yang sunyi, seakan menahan agar suara hatinya sendiri tidak terdengar. Ia sudah mendengar permintaan maaf dari Aldo berkali-kali sebelumnya. Setiap kali egonya terguncang, setiap kali ia melakukan kesalahan, dan selalu ada pola yang sama. Kata maaf keluar, tapi sikap tidak berubah. Aldo melanjutkan, mencoba memperkuat permintaan maafnya dengan nada yang lebih tegas. Aku akan berubah, LYS. Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih menghargai kamu. Aku tidak akan, lagi. Tidak akan apa? Potong Alisa pelan, suara datar tapi menusuk. Kamu tahu aku mendengar ini sebelumnya. Aldo, kata-kata berubah, tapi perilaku tetap sama. Setiap kali kau salah, kau minta maaf. Setiap kali aku terluka, kau janji tidak akan mengulanginya. Tapi yang berubah apa? Aldo menelan ludah, napasnya berat. Ia menunduk, berusaha menemukan kata yang tepat, tapi kalimatnya berhenti di tenggorokan. Aku tidak tahu. Aku ingin kau percaya aku. Alisa menatap lurus ke depannya, mata tenang tapi berkilat. Percaya? Aldo, aku sudah memberikanmu begitu banyak kesempatan. Aku sudah menahan begitu banyak sikapmu yang meremehkan, arogan, dan kasar. Dan kau pikir permintaan maaf ini cukup? Aldo menutup mata, menggeleng cepat. Tidak, aku
Aku memang belum pantas dapat kepercayaanmu. Tapi aku akan membuktikan. Aku bisa berubah. Alisa menarik napas panjang. Suara dan tatapannya tetap tenang. Tetapi ada keputusan yang mulai mengeras di dalam hati. Aku lihat pola yang sama, Aldo. Dan pola itu tidak berubah. Setiap kali kau menghadapi konsekuensi, setiap kali kau dipermalukan, kau ingin memperbaiki diri, tapi itu hanya sementara. Kau kembali ke sikap lama begitu kesempatan hilang. Hening sesaat. Suara jam berdetak di dinding seakan menegaskan setiap kata. Aldo merasa ruang semakin sempit, seperti kesadaran perlahan menekan dada. Ia ingin membantah, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak satu kata pun yang keluar dengan benar. Vina, yang diam di pojok ruang, hanya tersenyum tipis. Tetapi itu cukup membuat Aldo sadar bahwa semua orang melihat kebenaran yang sama. Alisa melanjutkan, aku sudah tidak yakin lagi apakah aku mau terus berada di sampingmu, Aldo. Aku tidak ingin lagi mengorbankan harga diriku demi seseorang yang tidak menghargai apa yang kumiliki. Dan siapa aku? Aldo menatapnya, ada kilatan panik di mata, tapi tetap ada ego yang menahan ketundukan penuh. Li, aku mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Alisa menghela napas pelan, menahan gemetar yang ingin keluar dari hati. Cinta bukan sekadar kata, Aldo. Aku butuh tindakan, konsistensi, dan rasa hormat. Aku sudah melihat semua kata itu dari mulutmu sebelumnya, dan aku sudah terlalu sering menutup mata. Tapi kali ini, aku tidak yakin mau menutupinya lagi. Aldo mencoba maju, meraih tangan Alisa, tapi ia menahan diri di satu langkah terakhir. Tatapannya penuh harap, tetapi Alisa menahan tangannya. Jarak itu bukan fisik, tetapi emosional. Terlalu dalam untuk diabaikan. Aku, mungkin perlu waktu sendiri, ucap Alisa, suaranya lembut tapi tegas. Aku akan memikirkan semua ini. Tapi untuk sekarang, aku tidak bisa lagi berada dalam hubungan yang membuatku merasa kecil, direndahkan, dan tidak dihargai. Aldo menunduk, wajahnya memerah. Ia merasa panas di wajah, berat di dada, dan kehilangan pijakan. Ia ingin bicara, ingin memohon, ingin meyakinkan, tapi semua kata terasa sia-sia. Kata-kata tidak bisa menebus semua luka yang sudah menumpuk. Alisa berdiri perlahan, menatap Aldo tanpa menyentuhnya. Aku bukan lagi perempuan yang bisa kau permainkan. Dan jika kau tidak bisa berubah benar-benar, mungkin jalan kita memang harus berbeda. Keheningan menelan ruangan. Aldo menatap lantai, menatap tangan Alisa yang kini menenteng tas kecilnya, siap melangkah keluar dari ruang tamu. Ia sadar, lebih dari sebelumnya, bahwa kata maaf terlambat. Kata maaf tanpa perubahan hanya memperpanjang luka. Dan perempuan di depannya, yang dulu ia anggap lemah, kini memiliki kendali penuh, bukan dengan kemarahan, bukan dengan ultimatum, tetapi dengan ketenangan yang menusuk lebih dalam daripada kata-kata kasar manapun. Alisa menoleh sejenak ke arah Aldo, wajahnya tenang namun pasti. Aku butuh waktu untuk memutuskan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tapi satu hal jelas, aku tidak akan membiarkan diriku terus terluka. Aku pantas untuk lebih. Dengan langkah mantap, Alisa berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan Aldo yang masih terdiam, menatap sosoknya yang pergi dengan campuran rasa bersalah, malu, dan ketidakmampuan untuk memperbaiki segalanya hanya dengan kata-kata. Dan dalam hati Alisa, sebuah keputusan batin mulai terbentuk. Ia harus mempertimbangkan kemungkinan akhir dari hubungan yang selama ini ia pertahankan, bukan karena benci, tetapi karena cinta untuk dirinya sendiri. Pagi itu, rumah terasa hening. Hanya suara langkah Alisa yang terdengar di lantai kayu, rapi dan pasti. Aldo duduk di sofa, tangannya mengepal, wajahnya merah, dada berdebar. Ia ingin membantah, ingin menahan Alisa, tapi setiap kata yang keluar terdengar patah dan tidak meyakinkan. Alisa menatapnya dengan mata tenang. Tidak ada amarah yang ditunjukkan, hanya ketegasan yang mengukir batas. Ia menaruh tas di samping pintu, menyesuaikan posisi tubuh agar lebih nyaman. Aldo, kita perlu bicara. Suaranya datar, tapi setiap kata terasa menembus ke inti ego Aldo. Aldo berdiri cepat, langkahnya menekan lantai. Elias, jangan lakukan ini. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Aku
Aku bisa berubah. Alisa menggeleng perlahan. Aku sudah menunggu perubahan itu bertahun-tahun. Aldo, aku tidak bisa menunggu lagi. Kata maafmu, kata janji, sudah tidak cukup. Aldo melangkah mendekat, mencoba menahan perpisahan yang tak bisa ia terima. Jangan begitu. Aku mencintaimu, Lyes. Kita bisa perbaiki semuanya. Alisa tetap diam, matanya tidak berpindah. Tidak ada getaran takut, tidak ada rasa bersalah yang menundanya. Cinta tidak selalu cukup, Aldo. Apalagi jika tidak disertai respek dan tindakan nyata. Aku sudah memberikan semua kesempatan yang bisa kuberikan. Aldo menelan ludah, napasnya berat. Ia marah, frustrasi, dan tak berdaya sekaligus. Semua tuntutan emosionalnya menabrak ketenangan Alisa, yang tetap teguh seperti batu karang di tengah ombak. Alisa mengambil langkah maju satu kali, jarak di antara mereka tetap terjaga. Aku memilih untuk berhenti. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku mencintai diriku sendiri cukup untuk tidak terus terluka. Aldo berulang kali ingin menyela, memprotes, merayu. Kau tidak bisa begitu saja. Lyes. Aku akan berubah. Terlalu lambat, potong Alisa, suaranya tidak meninggi. Ia menundukkan badan sejenak untuk merapikan tasnya, lalu berdiri tegak lagi. Ini bukan keputusan yang diambil dengan emosi sesaat. Ini keputusan yang diambil dengan kepastian. Aku tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan atau penurunan martabat. Aldo menatapnya, geram dan bingung. Matanya mencari celah untuk meraih Alisa, tapi ia tidak menemukan satupun. Semua kata-katanya terdengar kosong. Semua argumennya tak berdaya menghadapi ketenangan yang tak tergoyahkan. Alisa melangkah ke pintu, satu langkah saja, tetapi terasa seperti jarak ribuan mil bagi Aldo. Aku harap kau mengerti suatu saat, Aldo. Tidak semua hal bisa diperbaiki dengan kata maaf. Aldo mengangkat tangan, seolah ingin menahan, tapi tubuhnya gemetar. Lyes, kau tidak boleh pergi begitu. Alisa menatapnya sejenak. Mata bertemu mata. Tidak ada dendam, tidak ada hinaan, hanya kesadaran penuh tentang batas yang tidak boleh dilintasi. Aku pergi bukan untuk menghukummu. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Alisa membuka pintu dan melangkah keluar. Suara langkahnya menjauh, rapi, mantap, meninggalkan Aldo yang berdiri terpaku, tangan terangkat setengah jalan, mata memerah, dada sesak. Ia ingin berlari mengejar, ingin memohon, ingin mengubah keputusan itu, tapi semua energi yang ia miliki hari ini habis percuma. Vina menatap dari sofa seberang, tidak berkata apapun, hanya mengamati Aldo yang terlihat rapuh, ego yang hancur, dan ketidakmampuannya menghadapi konsekuensi. Ruangan menjadi sunyi kembali. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisik, hanya suara detak jam yang menegaskan setiap detik jarak yang terbentuk. Aldo menunduk, menatap lantai, memandangi kursi tempat Alisa duduk tadi. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, pada ketidakberdayaan, pada keputusan Alisa. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap kata yang ingin keluar tertahan di tenggorokan. Setiap usaha untuk mengubah situasi menemui batas. Alisa, di sisi lain, melangkah ke mobilnya, matanya tetap tenang. Tidak ada rasa tergesa-gesa, tidak ada cemas. Ia tahu apa yang ia lakukan benar. Ia tahu bahwa rumah yang dulu mereka bagi kini harus berjarak, bukan karena kebencian, tapi karena martabatnya menuntut begitu. Begitu mobilnya melaju meninggalkan rumah, Aldo masih berdiri di ruang tamu, membiarkan kemarahan dan rasa kehilangan bercampur tanpa mampu dilepaskan. Rumah yang dulu penuh tawa dan ego yang saling menutupi kini terasa hampa, sunyi, dan dingin. Dan di tengah keheningan itu, satu hal jelas bagi keduanya. Hubungan yang pernah mereka jalani, dengan semua cerita, emosi, dan harapan yang menumpuk, akhirnya berakhir. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran hebat, hanya jarak dan ketenangan Alisa yang memisahkan mereka secara tak terelakkan. Aldo tetap di sofa, terpaku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa memanggil, tidak bisa membalik keadaan. Hubungan itu selesai, sunyi, dan tidak perlu kata-kata lagi. Pagi itu, kantor terasa berbeda.
Tidak karena lampu lebih terang atau kursi baru, tapi karena suasana diisi oleh kepastian. Alisa melangkah masuk dengan langkah mantap, menyesuaikan blazer yang rapi, dan mata yang menatap lurus ke depan, tidak terganggu oleh siapapun di sekitarnya. Ia bukan hanya kembali sebagai pemilik, tapi sebagai wanita yang benar-benar menguasai hidupnya sendiri. Beberapa staf yang melihatnya berjalan otomatis menegakkan sikap. Mereka tahu, hari ini bukan pagi biasa. Alisa menatap setiap meja, membaca laporan yang tertata rapi, mengecek kehadiran staf, dan menandatangani dokumen satu persatu dengan ketelitian yang jarang terlihat dari seorang pemimpin. Ia duduk di meja utamanya, membuka map kontrak dan laporan keuangan. Mata Alisa menelusuri setiap angka, setiap catatan, memastikan tidak ada satupun hal yang luput dari kontrolnya. Tidak ada ruang untuk kelalaian, tidak ada toleransi untuk ketidakdisiplinan. Sambil bekerja, sekelebat ingatan muncul, mengapa ia dulu menutupi identitasnya. Aku hanya ingin orang menilai kemampuanku, bukan siapa aku sebenarnya. Sekejap itu cukup, lalu ia kembali ke kenyataan. Sekarang ia bisa menapaki perusahaannya tanpa topeng, dengan kuasa yang pernah disimpannya rapat. Alisa mulai memanggil beberapa manajer. Tidak ada panggilan panjang yang membosankan. Setiap pertemuan singkat, tepat sasaran, dan jelas. Ia menanyakan progres proyek, menetapkan target baru, menyoroti kesalahan yang terjadi, dan menuntut perbaikan tanpa emosi berlebihan. Setiap instruksi yang ia berikan diterima dengan hormat, karena Alisa bukan lagi seseorang yang harus diperintah, melainkan pemimpin yang dikagumi sekaligus ditakuti. Laporan bulan ini menunjukkan beberapa keterlambatan dari tim marketing. Saya ingin kalian melakukan evaluasi internal, dan mulai minggu depan, presentasi progres dilakukan setiap Senin pagi, ujar Alisa sambil menutup map. Para manajer mengangguk, memahami bahwa ketegasan Alisa bukan hanya formalitas. Itu adalah hukum tidak tertulis yang harus mereka patuhi jika ingin bertahan di perusahaan. Sore itu, ia menandatangani kontrak-kontrak yang tertunda, memastikan proyek yang sempat macet kembali berjalan lancar, dan melakukan audit internal kecil untuk menegaskan setiap bagian perusahaan bekerja sesuai standar. Setiap keputusan yang diambil Alisa tidak sembarangan. Ia memikirkan dampak jangka panjang, bukan hanya hasil sesaat. Ketika semua dokumen selesai, Alisa berdiri, menatap gedung yang menjadi saksi perjalanan panjangnya. Dari ruang kerja yang dulu terasa dingin, kini terasa penuh energi dan kontrol. Ia merasa transformasi batinnya mulai nyata. Dari perempuan yang selalu menahan diri, takut untuk menonjol, menjadi sosok yang tegas, disiplin, dan percaya diri. Ia berjalan ke jendela besar, menatap kota yang terbentang di bawahnya. Napasnya panjang dan mantap. Tidak ada keraguan. Tidak ada kecemasan. Alisa sadar, setiap langkah yang ia ambil hari ini adalah hasil dari perjuangan batin yang panjang, dari keputusan untuk berhenti menundukkan diri pada orang lain, dan dari keberanian menegakkan martabatnya sendiri. Flashback singkat itu hanya sesaat muncul. Dulu ia menutupi identitas untuk memastikan orang menilai kerja keras, bukan nama atau posisi. Sekarang, ia tidak perlu lagi. Kuasa itu ada di tangannya, dan ia memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Alisa menatap layar komputer terakhir, menutup email yang masuk, dan merapikan meja. Tidak ada yang tertinggal. Semua rapi, semuanya sesuai rencana. Ia tersenyum tipis, senyum yang bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Langkah Alisa meninggalkan ruang kerjanya mantap, setiap sentuhan pada pegawai, setiap instruksi, setiap keputusan yang ia buat hari ini terasa membawa dirinya lebih dekat ke versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia bukan lagi perempuan yang takut menghadapi dunia, bukan lagi istri yang harus menahan ego pasangan. Ia mandiri, tegas, dan sepenuhnya menyadari kekuatan yang ia simpan rapat selama ini. Ketika pintu kantor menutup di belakangnya, Alisa menatap jalanan di bawah gedung. Matahari sore menembus kaca, memantulkan cahaya hangat yang menyelimuti wajahnya. Ia menapaki langkah keluar dari gedung itu, mantap, dengan kesadaran baru bahwa hidupnya sekarang bukan lagi soal siapa yang meremehkannya, tetapi tentang siapa dirinya dan apa yang akan ia capai. Dan hari itu, Alisa menapaki hidup barunya dengan percaya diri. Setiap langkah mantap membawa energi, kedisiplinan, dan kuasa yang telah lama ia simpan rapat, sekarang menjadi nyata, tak terbantahkan, dan hanya miliknya sendiri.
Pagi itu, Aldo membuka teleponnya dan merasakan sesuatu yang berbeda. Layar penuh dengan notifikasi masuk, email, pesan WhatsApp, dan panggilan tak terjawab. Tapi bukan kabar baik yang datang, melainkan rentetan pesan yang menghancurkan. Keluhan tenang, pembatalan kontrak mendadak, dan kabar dari relasi bisnis yang mundur. Aldo menatap layar, wajah memerah, tangan gemetar. Ia membaca satu persatu pesan itu, mencoba menenangkan diri, tapi setiap kata seakan menampar keras ke hatinya. Semua ini karena aku, gumamnya lirih. Vina berdiri di sampingnya, wajah panik tapi tetap menahan nada emosional. Aldo, kita harus cepat menenangkan klien-klien ini. Tapi, aku tidak tahu bagaimana mereka bisa kembali mempercayai kita. Aldo menggenggam kepalanya, napasnya berat. Ia merasa dunianya runtuh. Bukan karena orang lain menyerangnya, tapi karena ulahnya sendiri, kesalahan bertahun-tahun dalam mengelola bisnis, sikap arogan yang meremehkan orang lain, dan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang. Hari demi hari, panggilan telepon masuk dari tenant yang mengeluh. Kontrak yang tertunda, fasilitas yang buruk, janji-janji yang tidak ditepati. Semua menyuarakan kemarahan yang sama. Aldo mencoba menjelaskan, mencoba minta maaf, tapi setiap kata terdengar kosong karena reputasinya sudah rusak. Teman-teman bisnis yang dulu rutin menemuinya kini menghindar. Beberapa yang biasa membantunya dengan investasi mendadak tidak merespon panggilan. Beberapa bahkan langsung mengakhiri kerjasama. Aldo menatap dinding kantornya yang dulu terasa seperti benteng, kini seperti ruang kosong yang dingin dan sunyi. Vina terus mencoba menenangkan. Aldo, aku akan bantu urus semuanya. Kita bisa mulai dari yang kecil. Coba perbaiki satu persatu. Jangan putus asa dulu. Aldo menggeleng pelan. Matanya menatap keluar jendela, tetapi pandangan itu kosong. Vina, ini bukan tentang perbaikan sementara. Semua orang sudah melihat siapa aku sebenarnya. Dan tidak ada yang ingin menaruh kepercayaan lagi. Tidak ada yang tersisa. Vina menunduk, tak bisa berkata banyak. Ia sadar, ini lebih dari sekadar krisis operasional. Ini kehancuran reputasi yang menimpa Aldo akibat perilakunya sendiri, kesombongan, arogansi, dan ketidakdisiplinan yang selama ini ia anggap enteng. Aldo berjalan mondar-mandir di ruangan, mencoba mengumpulkan energi yang entah dari mana. Tapi setiap langkah terasa berat. Telepon berdering lagi, dan ia tahu itu bukan kabar baik. Pesan masuk dari klien lama. Maaf, kami tidak bisa lagi bekerja sama. Lalu notifikasi lain. Partner bisnis mengakhiri kerjasama karena tidak profesional. Ia menatap Vina, matanya kosong. Elias, maksudku. Aku gagal. Suaranya nyaris tak terdengar. Kata itu menggantung di udara, tetapi begitu penuh arti. Tidak ada marah, tidak ada emosi yang ditonjolkan. Hanya kenyataan pahit yang menghancurkan setiap ilusi tentang kendali yang ia kira dimiliki. Vina mencoba menenangkan lagi, tapi ia sendiri tidak bisa menutupi kekhawatiran. Aldo, kita bisa cari jalan keluar. Paling tidak, kita bisa coba komunikasi dengan beberapa klien lama, jelaskan situasinya. Aldo menunduk, tangan menutupi wajah. Tidak, semua itu sudah terlambat. Mereka melihatku. Dan aku sendiri melihatnya sekarang. Aku yang menyebabkan ini. Aku yang merusak segalanya. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki ini lagi. Sunyi mengisi ruangan. Hanya terdengar suara napas Aldo yang berat, sesekali terdengar dengung telepon yang masih berdering. Ia menatap meja kerja yang berantakan, dokumen berserakan, catatan yang dulu ia anggap remeh. Setiap kertas, setiap kontrak, setiap laporan seolah menertawakan dirinya. Vina berdiri di belakangnya, ragu untuk menepuk bahunya. Ia tahu tidak ada kata yang mampu menahan kehancuran ini. Aldo, yang dulu menguasai gedung dan lingkungan sekitarnya dengan arogansi, kini hanya berdiri di tengah ruangannya sendiri, terpaku, kehilangan pijakan. Ia menoleh ke jendela, melihat kota yang bergerak tanpa henti. Semua yang dulu ia anggap sebagai kekuatan, pengaruh, koneksi, reputasi, sekarang hilang perlahan, satu persatu. Dunia yang dulu ia kuasai kini terasa jauh, dingin, dan tidak ramah. Aldo duduk di kursi, membiarkan kepala tertunduk,
tangan menutupi wajah, dan air mata hampir keluar, tapi ia menahannya. Bukan karena malu pada Vina, bukan karena gengsi, tetapi karena ia tahu, ini adalah akibat dari pilihan sendiri. Hari itu, Aldo benar-benar menyadari, pijakan yang ia anggap kokoh hanyalah ilusi. Dunia yang ia bangun di atas ego dan kesombongan runtuh tanpa peringatan. Ia tidak bisa menyalahkan orang lain. Ia tidak bisa menyalakan kembali percikan kepercayaan yang hilang. Dan di ruang sunyi itu, Aldo hanya bisa merasakan kehampaan yang tak terhingga. Pijakan hidupnya lenyap. Setiap usaha, setiap rencana, setiap strategi yang ia percaya selama ini kini tinggal puing. Ia duduk diam, menatap langit-langit, dan membiarkan kejatuhan yang ia ciptakan sendiri menyelimuti dirinya. Rumah, kantor, relasi, dan reputasi, semuanya runtuh. Dan Aldo, untuk pertama kalinya, benar-benar kehilangan kendali. Aldo menatap ruang yang dulunya menjadi rumahnya. Dinding yang familiar kini terasa asing, sunyi, dan dingin. Barang-barang yang tersisa sedikit, sebagian sudah dilelang atau dijual untuk menutupi utang. Rumah yang dulu ia banggakan, yang dulu ia gunakan untuk menunjang ego, kini menjadi saksi kehancuran yang tak bisa diubah. Di luar jendela, matahari sore memantul di gedung-gedung tinggi, kontras dengan hidup Aldo yang terpuruk. Tidak ada tawa, tidak ada langkah mantap, hanya keheningan yang menekan. Teleponnya tetap tidak berhenti berdering. Namun kali ini semua panggilan adalah penolakan, keluhan, dan berita buruk. Tidak ada yang tersisa. Aldo duduk di sofa yang sebagian besar sudah kosong, kepala menunduk, tangan menutupi wajah. Ia merasa udara di sekitar menekan, dan rasa hampa memenuhi setiap inci ruang yang ia anggap miliknya. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap sikap arogan, kini menjadi beban yang membelenggunya. Vina berdiri di pojok rumah, tetap tenang meski jelas panik di dalam hati. Ia melihat Aldo yang terpuruk, tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa memperbaiki kehancuran itu. Ia tahu semua ini akibat pilihan Aldo sendiri. "Aldo, aku harap kau sadar," bisiknya lirih, tetapi ia tahu itu tidak terdengar. Sementara itu, di sisi lain kota, Alisa berjalan di koridor kantornya dengan langkah mantap. Pagi itu ia menandatangani kontrak baru, memimpin rapat tanpa keraguan, dan memeriksa setiap laporan dengan ketelitian yang mantap. Tidak ada kilas balik ke masa lalu, hanya fokus pada masa depan yang ia kendalikan sepenuhnya. Kontras antara keduanya begitu jelas. Aldo yang dulu berkuasa di gedung dan relasi bisnis, kini tak berdaya, kehilangan pijakan, dan ditinggalkan semua orang yang pernah ia andalkan. Alisa, di sisi lain, meneguhkan diri setiap langkahnya, memimpin dengan ketenangan, dan membangun dunia yang ia pilih sendiri, tanpa ada rasa dendam, tanpa tergesa-gesa, hanya disiplin dan tegas. Aldo mencoba bangkit beberapa kali, memeriksa dokumen lama, melihat catatan keuangan yang tersisa, berharap masih ada celah. Tapi tidak ada. Setiap usaha terasa sia-sia. Setiap rencana runtuh sebelum dimulai. Ia sadar, ini bukan sekadar krisis bisnis, tapi kehancuran yang berasal dari kesombongan dan pengabaian dirinya sendiri. Vina menghela napas, mencoba menenangkan situasi. "Kau harus mulai dari nol, dari titik paling dasar," katanya, tapi suaranya nyaris tenggelam di antara hampa ruang. Aldo menatapnya dengan mata kosong. "Titik nol, maksudmu, aku tidak punya apa-apa lagi?" "Ya, segalanya mulai dari awal. Tidak ada yang bisa menolong kalau kau tidak berubah," jawab Vina pelan. Tapi Aldo hanya menunduk, tidak mampu merespon. Sementara itu, Alisa menutup laptopnya, menatap keluar jendela kantor. Jalanan kota di bawahnya ramai, tetapi ia tidak terpengaruh. Ia tahu jalan yang ia pilih adalah jalan disiplin, tegas, dan terukur. Tidak ada waktu untuk menoleh ke masa lalu. Tidak ada rasa dendam terhadap Aldo, hanya jarak yang wajar dan aman. Di rumah, Aldo menatap kursi kosong, meja kosong, dan semua ruang yang dulu ia kuasai kini terasa seperti gua yang memerangkapnya sendiri. Hampa. Kosong. Sunyi. Tidak ada yang bisa ia andalkan, tidak ada yang bisa ia harap. Semua relasi yang dulu ia bangun secara arogan menjauh. Semua yang ia cintai kini menjadi kenangan pahit. Alisa, di sisi lain, melangkah keluar dari gedungnya,
menarik napas panjang. Tidak ada amarah, tidak ada emosi berlebihan, hanya keteguhan yang mantap. Dunia yang ia bangun dengan disiplin dan ketegasan kini berjalan sesuai jalur yang ia pilih sendiri. Ia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Aldo bukanlah kebencian, melainkan perlindungan terhadap martabat dan kehidupan yang baru ia bangun. Aldo duduk di kursi, menatap langit-langit, membiarkan rasa hampa menelan seluruh energi. Setiap detik terasa lama, setiap suara di luar rumah tak mampu menghapus kesunyian di dalamnya. Ia benar-benar berada di titik nol, tanpa tempat tinggal yang hangat, tanpa teman atau relasi yang tersisa, dan tanpa kekuatan yang dulu ia anggap tak tergoyahkan. Sementara Alisa menatap kota dari jendela kantornya, setiap langkah mantap, setiap keputusan tegas, menegaskan bahwa hidupnya berjalan dengan pijakan baru. Ia tidak membenci, ia tidak dendam. Ia hanya menjaga jarak dan menapaki dunia yang sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Dan malam itu, kontras keduanya terasa begitu jelas. Aldo tenggelam dalam hampa dan kehancuran, sementara Alisa berdiri mantap, penuh keyakinan, dan menatap masa depan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Aldo duduk di tepi trotoar, tubuhnya kaku kedinginan. Jaket lusuh yang ia kenakan tipis dan compang-camping, sama sekali tidak mampu menahan dingin malam. Hidungnya memerah, tangan gemetar, dan napasnya mengepul di udara yang menusuk kulit. Aroma asap kendaraan dan kotoran jalan menyelimuti sekitarnya. Hidup yang dulu ia anggap hina, kini menjadi kenyataan yang harus ia hadapi. Setiap orang yang lewat menatapnya dengan campuran rasa jijik dan iba, atau bahkan acuh tak acuh. Aldo menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya dari tatapan itu, tapi ia tahu tidak ada yang peduli. Ia sendiri pun mulai merasa asing pada tubuhnya, pada identitas yang dulu begitu meyakinkan. Ia memikirkan Alisa. Dulu, ketika ia mengomel di rumah, meremehkan setiap kata dan sikapnya, ia merasa memiliki kendali penuh. Ia tertawa sinis ketika Alisa menolak ikut campur dalam urusan bisnisnya, memandang rendah kemampuannya, dan menyepelekan kesuksesan yang tersembunyi di balik ketenangan perempuan itu. Kini, ironi hidup terasa menampar keras. Semua ejekan dan cemooh itu kembali kepadanya, tetapi kali ini dalam bentuk yang paling pahit, kehancuran total. Ia meraba kantongnya, mencari sisa uang, tapi yang tersisa hanya receh beberapa koin, tidak cukup untuk makanan, apalagi untuk tempat berteduh. Setiap langkah ke arah kios kecil yang menjual minuman hangat membuatnya merasa rendah. Ia menatap gelas teh yang dijual, lalu menunduk, malu, dan menahan rasa lapar yang menggigit. Malam semakin larut. Aldo mencoba mencari sudut gelap di bawah jembatan untuk tidur. Tapi setiap kali menutup mata, wajah Alisa muncul di pikirannya. Tatapan tenang, langkah mantap, dan sikap yang tidak pernah tunduk padanya. Ia ingat bagaimana ia pernah memandang rendah perempuan itu, bagaimana ia merasa superior ketika menegurnya dengan nada tinggi. Kini, Aldo hanya bisa menatap langit gelap, hujan ringan mulai menetes, membasahi jaket lusuhnya. Ia menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena kesadaran pahit akan kesalahan yang tak terhitung. Ego, arogan, dan kesombongannya yang dulu ia anggap sebagai kekuatan kini berubah menjadi beban yang menindih setiap sendi tubuhnya. Ia mencoba bergerak, menelusuri jalanan sempit yang jarang dilalui orang. Setiap sampah, setiap genangan air, setiap suara kendaraan yang melintas mengingatkannya pada kekacauan hidupnya sendiri. Tidak ada tawa, tidak ada teman, tidak ada tempat untuk bersandar. Ia benar-benar berada di titik terendah yang tak pernah ia bayangkan. Vina sempat mencoba menolong, tetapi ia tahu keterbatasannya. Semua usaha untuk menahan kehancuran ini sia-sia karena akar masalah bukan pada orang lain, tetapi pada pilihan dan perilaku Aldo sendiri. Ia menyesal, tapi menyesal saja tidak cukup. Ia menutup mata sejenak, mencoba merasakan keheningan di tengah kota yang ramai. Suara kendaraan, lampu yang berkelap-kelip, dan bau asap yang menusuk menjadi latar hidupnya yang baru. Hidup yang berbeda 180 derajat dari dunia yang dulu ia kuasai. Semua relasi, semua reputasi, semua rumah mewah, kini hanyalah kenangan pahit yang menghantui. Aldo mencoba berpikir. Setiap keputusan salah, setiap kata kasar, setiap tindakan meremehkan Alisa dan orang lain, kini kembali menghancurkannya. Ia menyesali bagaimana dulu ia menertawakan ketenangan dan kedisiplinan Alisa,
bagaimana ia menganggap remeh kekuatan batin yang ia pikir lemah. Semua itu sekarang menjadi pelajaran yang menyakitkan. Ia menatap langit, hujan mulai membasahi rambutnya, menetes ke pipi. Setiap tetes air seperti membasuh ego yang tersisa, membasuh ilusi tentang kekuatan yang pernah ia klaim. Aldo mulai menyadari bahwa jalanan yang ia jalani bukan sekadar fisik, tetapi simbol dari kehancuran hidupnya. Tidak ada kendali, tidak ada pijakan, hanya ruang hampa untuk menatap kesalahan sendiri. Di kejauhan, lampu jalan memantul di genangan air. Aldo duduk terpaku, tubuh kaku, tangan menutupi wajah. Ia tidak menangis, tapi setiap sendi tubuhnya menjerit karena kesadaran akan jatuhnya yang total. Setiap pikiran tentang Alisa, yang sekarang menapaki hidup baru dengan ketenangan dan disiplin, menusuk lebih dalam daripada dinginnya malam. Ia tahu satu hal, tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa memperbaiki keangkuhannya. Hidupnya kini berada di jalanan yang tak pernah ia impikan, dan setiap detik di situ adalah cerminan kesalahan yang ia buat sendiri. Dan di tengah sunyi malam itu, Aldo hanya bisa menunduk, menatap genangan air di depan kakinya, dan merenungi semua kesalahan, kata-kata, perilaku, dan keputusan yang menuntunnya ke titik terendah, di jalanan yang pernah ia pandang rendah, kini menjadi satu-satunya rumahnya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar kantor Alisa, menerangi lantai kayu dan meja kerja yang rapi. Ia menyesuaikan blazer, menatap layar laptop, lalu membuka catatan rapat hari ini. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada rasa takut, hanya ketenangan yang mantap, hasil dari keputusan yang telah ia ambil bertahun-tahun lalu untuk menegakkan hidupnya sendiri. Alisa mulai hari dengan pertemuan singkat bersama manajer utama. Setiap kata yang ia ucapkan jelas dan tegas. Ia membahas proyek baru, target jangka panjang, dan strategi pengembangan relasi dengan klien yang sehat. Tiap arahan yang ia berikan tidak sekadar formalitas, tetapi membawa dampak nyata bagi perusahaan dan semua yang terlibat. Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya komunikasi jujur dan keterbukaan. Kita akan bangun relasi yang saling menghormati, tidak hanya dengan klien, tapi juga antar tim, katanya, suara mantap dan meyakinkan. Semua yang hadir merasakan ketegasan itu, namun bukan ketakutan. Mereka menghormati keputusan Alisa karena ia bukan pemimpin yang menakut-nakuti, tetapi pemimpin yang memberi arah jelas. Sepanjang hari, Alisa menandatangani dokumen penting, memeriksa laporan keuangan, dan memastikan proyek yang sempat tertunda berjalan lancar. Ia menggunakan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran, bukan beban. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang, bukan emosi atau ego. Ia tahu bahwa keberhasilan sejati datang dari konsistensi, disiplin, dan relasi yang sehat. Ketika jam makan siang tiba, Alisa berjalan ke teras kantor. Angin sepau-sepau menyejukkan wajahnya. Ia menarik napas panjang, menatap kota yang terbentang di bawahnya. Ada rasa lega yang memenuhi hati. Ia menyadari, semua langkah yang ia ambil, menjaga jarak dari masa lalu, fokus pada pekerjaan, dan menegakkan prinsip, membawa hidupnya ke arah yang lebih baik. Di sore hari, ia menerima panggilan dari salah satu klien lama. Alisa menanggapi dengan hangat, tegas, dan profesional. Mereka membicarakan kerjasama baru yang saling menguntungkan. Ia merasa bangga, bukan karena ego, tetapi karena mampu membangun relasi yang sehat, tanpa manipulasi, tanpa tekanan, hanya kepercayaan dan komitmen. Di sela-sela aktivitas, Alisa duduk sejenak di ruang kerjanya, menatap foto lama yang tersimpan di meja, gambar gedung perusahaan, tim yang dulu ia pimpin, dan beberapa catatan tentang perjalanan awalnya. Ia tersenyum tipis, bukan nostalgia, tetapi apresiasi terhadap perjalanan yang membentuknya. Setiap kesalahan orang lain dan setiap perjuangan pribadinya menjadi fondasi kekuatan yang sekarang ia miliki. Malam menjelang, Alisa menutup laptop, menata dokumen, dan menatap kota dari jendela. Lampu-lampu jalanan berkelap-kelip, namun di hatinya ada ketenangan yang stabil. Ia tidak lagi dibebani drama masa lalu. Ia tahu, semua langkah yang diambil dengan disiplin dan kesadaran akan membawa hasil yang konsisten. Alisa menutup pintu kantor, berjalan menuruni tangga, dan menapaki trotoar dengan langkah mantap. Setiap langkah terasa ringan, namun penuh keyakinan.
Ia merasakan perbedaan jelas antara dirinya dan dunia yang dulu penuh konflik, kebohongan, dan ego yang saling bertabrakan. Kini, dunia yang ia pilih penuh keteraturan, disiplin, dan kedamaian batin. Ia berhenti sejenak, menatap langit malam yang gelap namun penuh bintang. Ada rasa lega yang mengalir perlahan di dalam dada. Alisa menyadari bahwa arah hidupnya kini jelas. Bukan lagi untuk memuaskan ego orang lain, bukan lagi untuk membuktikan diri pada siapapun, tetapi untuk menapaki jalan yang ia pilih sendiri, dengan prinsip, martabat, dan kekuatan yang benar-benar miliknya. Ketika ia melangkah pulang, senyum tipis di wajahnya terasa alami. Tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Setiap napas, setiap gerakan, menunjukkan keyakinan yang mantap. Hidup baru Alisa bukan tentang kesuksesan materi semata, tetapi tentang keseimbangan batin, relasi yang sehat, dan kekuatan yang diperoleh dari keputusan yang tepat. Dan malam itu, Alisa menapaki langkah terakhir menuju rumahnya, merasakan lega, tenang, dan penuh keyakinan bahwa hidup barunya kini berjalan di jalur yang benar. Penuh keteguhan, kedisiplinan, dan kebebasan dari belenggu masa lalu. Senja menembus jendela ruang kerja Alisa, menebarkan cahaya keemasan yang hangat di atas meja kayu. Ia duduk sejenak, tangan menatap dokumen yang tertata rapi, tapi pikirannya jauh melayang. Bukan tentang target bisnis atau proyek yang menunggu, melainkan perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini, kehidupan yang stabil, mandiri, dan penuh kesadaran akan dirinya sendiri. Alisa menarik napas dalam, membiarkan udara sore memenuhi paru-parunya. Setiap detik diambil dengan kesadaran penuh. Ia mengingat masa-masa ketika martabatnya dipertaruhkan, ketika rasa takut dan sakit hati menempel seperti bayangan, dan ketika ia merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain. Semua itu kini hanya menjadi pelajaran yang membentuk fondasi kuat dalam dirinya. Ia tersenyum tipis. Ternyata keberanian bukan selalu tentang teriak atau menuntut keadilan di depan umum, pikirnya. Keberanian kadang adalah tetap tenang ketika dunia ingin menjatuhkanmu, tetap teguh saat ego orang lain mencoba menundukkanmu, dan memilih mencintai diri sendiri ketika pilihan lain menghancurkan batin. Alisa menutup mata sejenak, membiarkan kilasan peristiwa lalu menembus pikiran. Aldo yang arogan, bentakan yang dulu menghancurkan harga dirinya, dan jalan panjang menuju pengakuan diri. Ia menyadari, setiap luka yang diterimanya kini menjadi sumber kekuatan. Setiap keputusan sulit yang diambil dengan ketenangan menjadi batu loncatan untuk hidup yang lebih terarah. Ia membuka kembali matanya, menatap kota di luar jendela. Lampu-lampu mulai menyala, menebarkan kilau lembut. Suara kendaraan jauh di bawah terdengar seperti denyut kehidupan yang terus bergerak. Alisa merasa damai. Ia menyadari bahwa kehidupan bukan tentang balas dendam atau pembuktian kepada siapapun, tetapi tentang memahami diri, menegakkan martabat, dan menjaga batas yang sehat. Menjaga diri sendiri tidak egois, bisiknya pelan. Itu sebuah keharusan. Menegakkan martabat, memilih siapa yang pantas berada di sekitar kita, dan menapaki jalan hidup yang benar, itu semua bentuk cinta pada diri sendiri. Ia meraih jurnal kecil di samping laptopnya. Di halaman terakhir, ia menuliskan beberapa kata, kehidupan tidak selalu adil, orang tidak selalu bijaksana, tetapi aku bisa memilih bagaimana merespon. Martabat dan keberanian akan menjadi panduanku, bukan kemarahan atau dendam. Alisa menutup jurnal itu, menaruh pena, dan menatap secangkir teh yang masih hangat. Ia merasa syukur, bukan karena dunia sempurna, tetapi karena ia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Tidak ada rasa penyesalan yang berat, hanya kesadaran bahwa perjalanan panjang itu membentuk kekuatan yang nyata, tidak mudah digoyahkan, tidak tergantung pada orang lain. Mata Alisa menatap keluar jendela lagi, melihat langit yang perlahan gelap, tetapi dengan nuansa lembut yang menenangkan. Ia membiarkan diri merasakan keheningan yang hangat, setiap detik diisi refleksi tentang keberanian, kesabaran, dan cinta pada diri sendiri. Semua hal itu kini menjadi landasan hidupnya yang baru. Dengan perlahan, Alisa bangkit dari kursi, menata kembali meja kerjanya, dan menarik napas panjang. Ia tahu esok adalah hari baru, dengan tantangan yang mungkin muncul, tetapi kali ini ia siap, tidak gentar, dan tidak tergesa-gesa. Ia melangkah menuju pintu, menatap cahaya senja terakhir, dan tersenyum dengan perasaan ringan dan mantap. Sambil menutup pintu kantor, ia membisikkan pada dirinya sendiri,
hidup yang terjaga martabatnya, yang dijalani dengan keberanian, dan yang penuh cinta pada diri sendiri adalah hidup yang sebenarnya bebas. Dan malam itu, Alisa menapaki jalan pulang dengan langkah lembut, penuh kesadaran dan ketenangan. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya rasa damai yang hangat di dada. Setiap hembusan napas mengingatkannya bahwa perjalanan panjang itu berakhir dengan kebijaksanaan yang elegan, dan ia siap menjalani hidup barunya dengan martabat, keberanian, dan cinta pada diri sendiri. Hidup sering menghadirkan ujian yang tak terduga, orang yang meremehkan, dan jalan yang terasa berat. Namun, kekuatan sejati bukan berasal dari menghancurkan orang lain atau membalas sakit hati, melainkan dari kemampuan menjaga martabat, menegakkan keberanian, dan mencintai diri sendiri. Setiap luka bisa menjadi pelajaran, setiap kesulitan bisa membentuk keteguhan, dan setiap keputusan yang diambil dengan hati yang jernih akan membawa hidup kita ke arah yang lebih baik. Ingatlah, menghargai diri sendiri adalah langkah pertama untuk membangun dunia yang sehat dan damai. Semoga kisah ini menginspirasi setiap langkahmu, menguatkan hati di saat genting, dan menumbuhkan keberanian untuk tetap tegas namun penuh kasih pada diri sendiri. Teruslah berjalan dengan keyakinan, sayangi dirimu, dan nikmati setiap perjalanan hidup dengan hati yang tenang. Salam hangat dari cerita Alisa untukmu. Berikut contoh hoax pembuka 1 kalimat 3 baris untuk cerita. Aku dipermalukan di depan orang banyak. Dia menertawakan kehancuranku tanpa sadar. Besoknya, aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa.